Halo teman-teman, sahabat-sahabat pembelajar filsafat, bukan ahli filsafat. Kita mau bicara satu topik yang kaitannya dengan filsafat buku, ya. Filsafat buku ini penting ya, karena bagaimanapun juga kita perlu memahami bahwa tidak pernah seorang dapat berfilsafat tanpa kehadiran sebuah buku. Buku yang dimaksud tentu muatannya adalah pemikiran-pemikiran yang dituangkan, yang dituliskan, dan kemudian didokumentasikan menjadi legacy atau warisan intelektual dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, ini penting ya teman-teman. Nah, kita perlu memahami bahwa membaca sebuah buku yang baik, bahkan membaca bagian-bagian yang terbaik dari sebuah buku dapat meningkatkan kemampuan kita di dalam berpikir, ya, bukan hanya meluaskan pikiran kita, bukan hanya mendalamkan pemikiran kita, tetapi memacu kita, men-trigger kita untuk mampu berpikir secara mandiri. Banyak orang yang ya tentu otot-otot membacanya kurang begitu bertumbuh, karena memang sekali lagi membaca sebuah buku itu bagi sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, merupakan sebuah beban. Nah, sebenarnya kalau menyadari bahwa pertumbuhan sebuah otot pada tubuh kita kan itu juga berkaitan dengan persoalan bagaimana kita memberikan beban tertentu, ya, ibaratnya orang yang pergi ke gym kemudian mengangkat barbel, semakin berat, ya, semakin berat barbel atau beban yang dia berikan pada ototnya, dan pada tingkatan tertentu melampaui daya batas kemampuannya, mengakibatkan terjadinya pecahnya serat-serat otot, ya, sebut saja demikian, sehingga memungkinkan munculnya serat-serat yang baru. Nah, itulah yang kemudian mengapa bagi sebagian orang buku itu menjadi sesuatu yang agak sulit bagi dia untuk mau diakrabi, karena orang bilang lebih baik mengangkat barbel 50 kilogram daripada mengangkat sebuah buku, ya, karena seringkali orang mengangkat barbel bisa saja bertahan, tetapi mengangkat buku yang beberapa gram saja, tidak sampai setengah kilo, ya, gampang sekali jatuh dari tangannya. Jadi ini yang menjadi sebuah bahan refleksi bagi kita, memandang, ya, memfilsafati sebuah buku. Sebenarnya ini menjadi sebuah alat bagi kita untuk mengembangkan serat-serat atau otot-otot intelektual kita, ya. Sulit dipastikan, sulit dibayangkan bahwa ada pemikir-pemikir yang kemudian tumbuh menjadi seorang pemikir-pemikir yang baik tanpa kehadiran sebuah bacaan yang baik, ya. Ini menjadi sebuah syarat yang tidak bisa diabaikan oleh para pemikir-pemikir yang ingin memandirikan, ya, karena banyak sekali orang yang tidak punya kecakapan berpikir yang katakanlah lebih dari apa yang secara normatif dimiliki orang kebanyakan yang tidak membaca. Nah, ketika kita berbicara tentang kehadiran sebuah buku, terlebih khusus pada buku-buku yang baik, buku-buku yang sifatnya akan membawa kita memacu cara berpikir kita secara kreatif dan tentu secara kritis, maka kita akan memandang buku itu sebagai alat, instrumen, atau yang kita sebut sebagai leverage, ya, untuk mengungkit, ya, daya ungkit kemampuan kita di dalam berpikir. Saya sedang membayangkan diri saya dulu, jauh ketika saya belum berkenalan dengan buku, saya sangat kesulitan untuk memahami diksi-diksi, memahami percakapan-percakapan pada tingkat yang filosofis, ya. Kalau pada tingkat common sense atau percakapan harian itu tidak menjadi sebuah masalah, tetapi ketika kita sedang duduk bersama orang-orang yang memang terlatih dengan bahan-bahan bacaan yang katakanlah filosofis, maka kita akan kerepotan untuk memahami cara berpikir atau kemampuan berpikir mereka, lompatan-lompatan berpikir mereka. Nah, karena itu teman-teman, ketika kita ingin menjadi seorang yang suka mendiskusikan pemikiran-pemikiran, yang suka menyusun pemikiran-pemikiran, bahkan menerjang pikiran-pikiran orang lain yang kita anggap perlu katakanlah didefinisikan ulang atau diperkuat dan seterusnya, maka kita membutuhkan referensi-referensi yang sangat baik, ya.
Tentu referensi-referensi filsafat, buku-buku filsafat tidak ada kaitannya dengan persoalan selalu ada judul filsafat. Ketika kita bicara tentang konten-konten filosofis di dalam konteks filsafat, maka kita bisa temukan pada konteks buku-buku yang lain yang seringkali juga tidak bertuliskan filsafat ya. Dia bisa bertuliskan politik, ekonomi, sosial, budaya, antropologi, agama, apapun itu, ya bahkan pada karya-karya sastra ya. Nah, bagi seorang pemikir filosofis, memang direkomended untuk membaca dengan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menurut saya datang dari berbagai macam buku-buku yang ada. Ya, karena itu teman-teman untuk bisa menjadi seorang filsuf yang baik, saya kira ada suatu keharusan ya untuk teman-teman mengakrabi buku, mengakrabi bahan-bahan bacaan yang lebih serius lagi, agak sedikit serius nah juga boleh dalam membahas tema-tema tertentu ya. Tentu filsafat dia berbicara tentang perspektif kedalaman, filsafat juga berbicara tentang perspektif kebaharuan. Ya, artinya kebaharuan itu yang kita tunggu adalah kontribusi kita, ya diri kita sebagai seorang pemikir yang kemudian mendiskusikan, mendialektikakan pemikiran-pemikiran dari berbagai macam sumber, baik secara oral maupun juga secara tulisan ya. Nah inilah yang kemudian melandasi percakapan kita pada kesempatan ini. Pentingnya teman-teman memfilsafati ya buku, dalam artian pahami bahwa buku itu dapat memberikan kontribusi besar, dapat memberikan otot-otot, memperkuat otot-otot teman-teman selekasnya ya. Karena pengalaman saya sendiri bahwa jalan terpendek untuk memahami sebuah persoalan yang rumit itu adalah membaca buku-buku yang ditulis oleh mereka-mereka yang lebih dulu berjibaku dalam satu perjalanan rentang panjang, rentang waktu yang sangat panjang di dalam mengakrabi sebuah isu. Bisa bayangkan ya, isu yang diriset pada 5-10 tahun, kemudian hanya dalam 1 bulan kita bisa kuasai. Dan itu kan akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemampuan kita di dalam mengakrabi topik-topik yang ini. Karena itu buat teman-teman, ambillah suatu buku yang menurut saya baik, yang kalau bisa handbooks-nya ya, sehingga teman-teman akrabi, minimal pemikiran itu teman-teman gali dan dalami selama 1 tahun ya. Sehingga dalam rentang tahun-tahun berjalan teman-teman pasti akan memiliki kejutan-kejutan atau menjumpai kejutan-kejutan terkait dengan munculnya serat-serat otot filosofis dalam benak kita, sehingga kita siap bertarung di luar sana untuk mengejar, ya menggigit, menggonggong ya semua pemikiran-pemikiran yang manipulatif, yang bahkan dibalik itu diboncengi dengan tujuan-tujuan destruktif. Anda dipanggil, diundang untuk menjadi seorang filsuf yang dapat memberikan pembelaan-pembelaan pemikiran kritis kepada segenap upaya-upaya yang ingin menolong kehidupan personal kita, kehidupan bangsa dan negara kita. Saya kira itu catatan dalam konteks filsafat buku. Selamat membaca dan selamat memperkaya, memperdalam, memperkuat otot baca. Sobat sekalian, bukan ahli filsafat.